Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa sehat walafiat hingga detik ini sampai hari ini. Dan salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, yaitu baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'at dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan memberikan materi ceramah kepada kalian semua tentang isi kandungan dari surat Al-Mudaththir ayat 3-5. Sebelum saya memasuki isi dari materi yang akan saya sampaikan, saya akan membacakan dulu surat dari Al-Mudaththir ayat 3-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Shadaqallahul azim. Sekarang saya akan memasuki materi atau isi kandungan dari ayat yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama yaitu Allah memerintahkan kita untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengingkari atau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersabar dalam mengikuti ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengeluh gitu. Sholat capek sehari 5 kali gitu kan. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Karena ibadah yang kita lakukan selama ini itu untuk kita sendiri gitu, untuk kita sendiri dalam urusan amal kita di akhirat nanti gitu. Semoga insya Allah kita atau teman-teman saya di sini yang mendengarkan ceramah saya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makanya kita harus selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman itu ada 2 definisi. Yang pertama itu adalah definisi dari bahasa, yaitu hanyalah percaya. Iman adalah percaya. Tapi kalau menurut istilah adalah mengimankan dalam hati, mengucapkan dengan mulut, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dari definisi istilah tersebut, kita tahu gitu bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu mengimankan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita dulu. Kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita gitu. Allah Maha Agung, Allah Maha Esa gitu. Allah satu, kekal gitu. Dan yang kedua, kita harus selalu mengucapkannya ibaratnya dalam mulut gitu. Kita harus berzikir, mengucapkan semua apa yang ada di Al-Qur'an, dan kita harus juga mengamalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita itu harus menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengikuti atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat selanjutnya saya akan membahas tentang tafsir lainnya, yang ayat keempat artinya itu adalah dan pakaianmu bersihkanlah. Maksud dari ini adalah dulu dari tafsir lain ya, dulu orang-orang Arab itu selalu berpakaian panjang tanpa ia mengetahui bahwa itu bisa terdapat najis gitu. Entah najis hadas kecil, entah hadas besar, itu pokoknya dulu orang Arab itu memakai pakaiannya karena menyombongkan dirinya, pakaian panjang seperti itu. Oleh karena kita harus menghindari gitu pakaian kita dari najis yang ada gitu. Oleh karena kita harus memperhatikan pakaian kita, seperti pakaian saya pakai gitu. Saya sudah tahu bahwa pakaian saya aman, insya Allah bersih gitu. Oleh karena itu semoga jika saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadahnya diterima gitu. Karena apa yang saya pakai itu terbebas dari najis gitu.
Kita harus memperhatikan itu. Ibaratnya Islam itu sangat amat mementingkan kebersihan gitu. Oleh karena itu kita sebagai umatnya juga harus harus bersih gitu sebagai orang muslim ya, orang-orang muslim gitu, muslim atau muslimah gitu. Kita harus orang yang bersih dalam berpakaian atau apapun itu. Jangan sampai kita sholat tanpa kita tahu gitu ada terdapat najis gitu. Ibaratnya kita saking panjangnya pakaiannya, pas kita jalan mau ke masjid keserempet kotoran gitu, entah kotoran ayam, entah kotoran apapun itu, dan mungkin bisa jadi itu sholatnya nggak sah gitu. Bahkan bukan mungkin lagi, itu sholatnya sudah pasti tidak sah. Kenapa? Karena pakaian yang kita pakai itu ada najisnya gitu. Oleh karena itu kita harus mementingkannya di situ. Dan dari ayat kelima itu adalah hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu. Jauhkanlah perbuatan buruk gitu. Ya, maksud dari perbuatan kan di situ ada ar-rujza. Ar-rujza itu dalam tafsir lain dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah berhala. Maksud dari berhala di sini adalah apa yang dulu kan ibaratnya orang-orang di Mekah gitu kan, di Ka'bah tuh banyak banget berhala untuk dipuja-puja gitu kan oleh orang-orang Mekah gitu. Makanya Rasul itu menentang sekali gitu, ibaratnya menentang sekali apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah gitu. Karena itu termasuk dalam musyrik gitu. Itu benar dosa terbesar gitu ibaratnya. Jika kita melakukannya, Allah akan ibaratnya mengutuk kita gitu. Jadi untuk kita susah banget gitu dari dosa besar kayak gitu. Musyrik itu benar salah satu dosa terbesar gitu ibaratnya. Makanya kita harus menjauhi dosa tersebut gitu. Jangan sampai kita melakukan dosa itu gitu. Kita bisa jadi termasuk orang-orang kafir gitu. Oleh karena itu kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah ikhlaslah dalam beramal, tidak mengharapkan apapun selain ridha Allah. Karena jika hari akhir sudah datang, kita tidak bisa melakukan apapun. Contoh dari tidak bisa melakukan apapun adalah kita tidak bisa meminta pertolongan pada siapapun gitu. Karena azab Allah itu pedih gitu. Jangan sampai kita menyesali perbuatan kita di akhir nanti gitu. Karena jika kita sudah di liang lahat atau enggak di akhirat gitu, kita hanya memikirkan diri kita sendiri gitu. Malah kita nggak akan bisa sempat untuk memikirkan keluarga kita atau orang tua kita, semuanya teman-teman kita. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri gitu. Makanya jangan sampai kita menyesal di kemudian hari atau saat kita meninggal gitu. Hati-hati dalam perbuatan kalian gitu. Jangan sampai perbuatan kalian mau sengaja ataupun tidak disengaja bisa menyebabkan atau berdampak kepada kita sendiri gitu. Misalnya kita jadi mendapat dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Toh Allah juga Maha baik gitu. Allah juga Maha Pemaaf gitu. Sekarang ayolah kita semuanya, teman-teman saya yang menonton video ini, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kita harus selalu beribadah kepada Allah, membandingkan salat kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Sunnah ataupun wajibnya harus kita laksanakan gitu kan. Ayolah gitu. Hindari perbuatan-perbuatan maksiat gitu. Perbuatan-perbuatan melenceng. Jangan sampai kita tuh melakukan perbuatan misalnya paginya tobat, siangnya tobat, tapi malamnya tetap maksiat. Jangan kayak gitu, atau tomat gitu kan, tobat maksiat. Kan itu sama aja bohong gitu kan ibaratnya. Ya Allah juga tahulah gitu ibaratnya mana orang yang benar-benar beriman atau tidak gitu loh pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah melabel kita menjadi orang-orang kafir gitu kan. Kan nazubillah min zalik kayak gitu. Makanya kita harus berhati-hati ibaratnya dalam melakukan perbuatan kita. Jauhkanlah perbuatan maksiat dalam hidup kita dan teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kayak gitu dari ceramah kali ini. Ya, mungkin sekian dari ceramah saya pada video kali ini. Selebihnya kurang maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan adalah pada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.